Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sunurul Amalia dari kelas MBS 2C. Faktor substitusi adalah tersedianya barang pengganti. Nah, contohnya seperti emas dikatakan elastis karena memiliki barang pengganti. Faktor penting atau tidaknya suatu barang bisa kita lihat seperti contohnya berlian. Tidak terlalu penting karena memiliki barang pengganti, sedangkan garam sangat dibutuhkan karena tidak memiliki barang pengganti. Faktor mahalnya harga produk, contohnya emas. Karena harga emas mahal, maka perubahan yang terjadi juga sangat berpengaruh pada terjadilah elastisitas. Faktor daya tahan lama produk, yang tahan lebih lama seperti mobil atau motor. Faktor waktu, misalnya perubahan harga yang semakin lama menyebabkan elastisitasnya semakin tinggi. Elastis pada penawaran, yang pertama yaitu perfect elastisitas atau elastisitas sempurna, yaitu suatu kondisi penawaran yang sifatnya tidak terhingga. Contohnya seperti bahan bakar minyak, bensin, pertalite, dan pertamax. Penawaran inelastis terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Contohnya, barang yang memiliki sifat penawaran inelastisitas adalah barang-barang seperti hasil pertanian. Relatif elastisitas berarti persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Produsen cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Tidak elastisitas sempurna, yang dimana jumlahnya tetap tapi harganya semakin bertambah. Contohnya barang-barang kuno atau antik. Yang ketiga, contoh produk yang mewakili jenis-jenis pasar. Contohnya beras dan parfum mewakili pasar persaingan sempurna karena beras dan parfum banyak pedagang yang menjualnya. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Contohnya itu sampo. Bisa kita katakan sebagai pasar monopolistik karena masing-masing memonopoli sifat produk yang mereka buat. Jumlahnya tetap tapi harganya semakin bertambah. Contohnya barang-barang kuno atau antik. Yang ketiga, contoh produk yang mewakili jenis-jenis pasar. Contohnya beras dan parfum mewakili pasar persaingan sempurna karena beras dan parfum banyak pedagang yang menjualnya. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Contohnya itu sampo. Bisa kita katakan sebagai pasar monopolistik karena masing-masing memonopoli sifat produk yang mereka buat dan juga mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Selanjutnya pasar oligopolio. Contohnya itu misalnya seperti kartu dan semen karena produsen dan konsumen tidak seimbang. Monopoli itu contohnya misalnya perusahaan PLN atau perusahaan Pertamina, satu-satunya perusahaan yang menyediakan sumber listrik. Adapun jenis biaya tetap contohnya sewa kantor karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Biaya variabel, contoh upah lembur tenaga kerja karena bisa berubah-ubah dan tergantung jam kerjanya. Biaya overhead dibagi menjadi 3, yaitu biaya overhead tetap. Contohnya biaya tenaga kerja karena apapun keadaannya kondisi suatu perusahaan, baik sedang menurun ataupun meningkat, perusahaan harus selalu memenuhi biaya ini setiap bulannya. Biaya overhead variabel, contohnya biaya listrik perusahaan karena biayanya yang berubah-ubah seiring waktu. Biaya overhead semi variabel. Contohnya yaitu tinta printer karena apabila perusahaan
tidak memiliki banyak penjualan atau kegiatan pemasaran, maka kebutuhan untuk mencetak dokumen tidak terlalu banyak. Biaya marginal, contohnya biaya tambahan yang dibutuhkan ketika proses berlangsung. Yang kelima, jenis pasar, yaitu apakah sifatnya permanen. Menurut saya tidak. Contohnya bisa kita lihat di pasar persaingan sempurna. Para pedagang bisa saja keluar dari pasar apabila tidak dapat mempertahankan efisiensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.